Rahmatullah wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Berkat rahmat, taufik, hidayah dari Allah, kembali kita bisa hadir bertafaqquh, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan, memperbaiki hubungan kita kepada Allah Azza wa Jalla, serta memperbaiki hubungan sesama hamba Allah, wabil khusus kepada orang yang terdekat dengan kita, yaitu keluarga kita. Tugas Nabi SAW diutus ke permukaan bumi ini hanya dua. Pertama, untuk menegakkan tauhid, agar manusia kembali kepada fitrah allati fatarallahu an-nasa 'alaiha, yang Allah sudah fitrahkan manusia di atasnya, yaitu tauhid. Allah sudah mengambil perjanjian kepada setiap janin yang dilahirkan, wa ashhadahum 'alaihim alastu birabbikum qalu bala syahidina. Setiap janin yang dilahirkan mereka bersaksi bahwasanya Rabbnya adalah Allah. Ketika dilahirkan mereka dalam kondisi fitrah Islam. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kata Nabi, setiap janin yang dilahirkan dalam kondisi fitrah. Sebagian kita memahami fitrah di sini sebagai suci. Benar dalam satu sisi. Tapi penamaan fitrah yang tepat adalah Islam. Karena Islam adalah fitrah. Ditambah lagi Nabi SAW gandengkan dengan agama yang lain. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan di permukaan bumi dilahirkan dalam kondisi fitrah. Kondisi bersih, kondisi suci, kondisi muslim. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah, ayah dan ibunya lah, yuhawwidanihi, yang menyebabkan dia Nasrani, Yahudi. Yuhawwidanihi, menyebabkan dia Yahudi. Au yunassiranihi, atau menyebabkan dia Nasrani. Au yumajjisanihi, atau menyebabkan dia Majusi, penyembah api. Ada faktor eksternal, ada faktor luar, lingkungan, dan yang terdekat adalah keluarga, orang tua. Maka Nabi SAW diutus, dan seluruh para nabi diutus untuk mengembalikan manusia kepada fitrah ini, karena sudah melenceng. Maka dahulunya berada di atas fitrah, agamanya Nabi Ibrahim, tapi kemudian berpaling, kemudian berpindah menyembah berhala. Maka datanglah Nabi kita Muhammad SAW mengembalikan kepada fitrah. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, kata Allah. Dan sungguh telah kami utus setiap umat seorang rasul, an i'budullaha wajtanibut taghut. Tugasnya agar mereka kembali beribadah kepada Allah, menyembah Allah saja, dan menjauhi taghut, segala sesembahan selain Allah. Inilah makna la ilaha illallah. La ilaha illallah menafikan seluruh Tuhan illallah, dan mengisbatkan Tuhan hanya Allah. Menafikan seluruh sesembahan yang ada dan menetapkan sembahan yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna tauhid. Tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas seorang rasul. Adapun nabi
berdakwah kepada umat yang sudah beriman untuk melanjutkan tugas Rasul sebelumnya. Jadi di antara beda Nabi dan Rasul, Rasul diutus kepada umat yang musyrikin, kemudian Nabi diutus kepada umat yang beriman dan melanjutkan dakwah Nabi sebelumnya. Maka Rasul yang pertama bukan Nabi Adam, tapi Nabi Nuh. Karena zaman Nabi Adam tidak ada syirik. Zaman Nabi Idris tidak ada syirik. Tapi setelah itu generasi Nabi Idris barulah datang kesyirikan. Kemudian datanglah Nabi Nuh alaihi salam, maka jadilah Nabi Nuh Rasul yang pertama. Tugas Nabi yang kedua adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, kata Nabi SAW, untuk menyempurnakan akhlak. Perbaiki hubungan kepada Allah dengan bertauhid. Dan jangan lupakan hubungan kepada hamba Allah. Sebagian kaum muslimin atau kebanyakan kita lalai dalam perkara yang kedua. Seakan-akan Islam itu hanya salat. Seakan-akan Islam itu hanya ke masjid. Seakan-akan Islam itu hanya beribadah. Kita lupakan tetangga, kita lupakan saudara, kita lupakan perasaan orang lain demi hanya mengamalkan syariat yang hukumnya sunnah. Subhanallah. Ini sering kita sampaikan, perkara-perkara sunnah andai kata menimbulkan fitnah, maka tidak layak kita amalkan, kita sampaikan. Ada waktu yang tepat, ada cara yang tepat. Toh andai kata masyarakat tidak mengetahui pun tidak ada masalah, karena itu hukumnya sunnah. Demi menjaga persatuan, maka tidak mengapa kita tinggalkan perkara sunnah apabila menimbulkan fitnah. Tapi kalau sekiranya jamaah sudah diedukasi, sudah faham, silakan kita amalkan. Karena jangan sampai manusia lari daripada sunnah karena cara kita yang tidak benar. Subhanallah. Nabi SAW berdakwah. Berimanlah para sahabat, berimanlah orang-orang kafir Quraisy, beriman sebagian orang-orang Yahudi. Tidak lain tidak bukan kecuali dengan cara. Allah Subhanahu wa taala jelaskan teknis ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia ke jalan Allah, bukan ke diri kita, bukan ke yayasan kita, bukan ke pondok kita, bukan ke ustadz kita, bukan ke mazhab kita, tapi kepada Allah. Terkadang meskipun kita mengatakan demikian, ada bias. Biasnya kapan? Ketika terjadi perbedaan atau perpecahan. Kita mengatakan kita di atas sunnah, tapi ketika terjadi perbedaan, di sini muncul, betulkah kita di atas sunnah? Benarkah kita mengajak kepada jalan Allah? Ketika nama kita tidak lagi disebut, ketika nama kita lagi tidak dipajang, atau ketika kita tidak lagi diajak, padahal di awal kita mengatakan mengajak kepada jalan Allah. Tapi ternyata ketika hal itu terjadi, baru kelihatan apakah dakwah kita selama ini karena Allah atau karena kelompok atau karena yayasan atau karena pribadi. Seorang dikatakan ikhlas atau tidak ikhlas dilihat ketika terjadi hinaan. Apakah dengan hinaan tersebut dia tumbang? Atau bahkan dengan pujian, apakah ketika dipuji dia malah terbang? Maka tidak ikhlas. Orang ikhlas la yakhafu fillahi laumata laim. Tidak berpengaruh. Mau dipuji, mau dihina, selama dia di jalan Allah. Bukan berarti tidak boleh dalam artian semakin banyak yang kajian kita semangat, ini boleh, manusiawi. Tapi jangan karena di masjid sana saya tidak lagi pengurus, di masjid sana saya tidak sudah berbeda. Ini tidak sunnah seperti ini, bukan jalan Allah. Ya. Abu Bakar dan Umar, ini sebagai muqaddimah, banyak berbeda pendapat. Tapi ketika Abu Bakar menjadi pemimpin, Umar nurut. Banyak pendapat Abu Bakar yang tidak sesuai dengan pola pikir Umar. Bukan berarti Umar bikin khilafah yang baru. Kalau dia andai kata dia bikin khilafah yang baru, pasti banyak pengikutnya.
Bahkan Nabi sudah deklarasi itu. Lau kana ba'di nabiyyan lakana Umar. Andai kata ada nabi setelahku, kata Nabi, Umar yang layak, bukan Abu Bakar. Tapi ternyata fakta yang terjadi, banyak yang memimpin sholat itu Abu Bakar, yang menemani Nabi Abu Bakar. Bahkan Nabi sudah mandatkan kepada putrinya Abu Bakar, Aisyah, istrinya Nabi, muru Abu Bakrin falyusolli bin nas. Aisyah ketika Nabi sudah sakit beberapa hari sebelum wafat, manusia menanti Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluar sholat. Ternyata Nabi bangun, kemudian Nabi pingsan, bangun lagi, pingsan lagi. Ketika bangun, beliau mengatakan, asallan nas, apakah manusia sudah sholat? Istrinya mengatakan, sahabat yang lain mengatakan, la ya Rasulullah, hum yantazirunak, tidak ya Rasulullah, kami menanti engkau. Ketika Nabi masih hidup tidak layak siapapun jadi imam ketika Nabi ada. Tapi Nabi SAW perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam. Yang pertama kali menolak siapa? Bukan Umar. Harusnya Umar ya berhak mungkin menolak. Kenapa Abu Bakar? Ali juga mungkin. Ali sepupunya, menantunya, orang dekatnya, keturunannya. Ya. Tapi Nabi SAW perintahkan Abu Bakar, dan ternyata yang menolak pertama kali Abu Bakar jadi imam siapa? Aisyah. Bukan suatu kebanggaan menjadi pemimpin seperti ini, tapi berat sekali. Apa kata Aisyah? Jangan Abu Bakar ya Rasulullah. Abu Bakar tukang nangis. Kalau jadi imam nangis terus. Kalau sholat nangis terus. Artinya kalau dia memimpin sholat bagus dia nangis. Tapi kalau dia jadi imam, ya, kapan selesai sholatnya? Ini lihat, kalau ketika jadi imam perhatikan kondisi orang. Jangan perhatikan pribadi. Bagaimanapun kita menikmati bacaan kita, orang lain belum tentu. Kalau sholat sendiri silakan. Tapi ketika berjamaah pikirkan perasaan orang. Nabi sudah tegur Mu'adz bin Jabal, jangan jadi tukang fitnah. Demi mengamalkan sunnah menimbulkan fitnah. Terbukti ketika Mu'adz bin Jabal memimpin sholat ada yang keluar dari jamaah. Fitnah jadinya. Mu'adz ingin panjangkan bacaan sholat sunnah. Tapi kalau sunnah ini menimbulkan fitnah, tinggalkan. Nabi tegas katakan Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz. Mu'adz, kau tukang fitnah. Kau mendatangkan fitnah. Padahal Mu'adz imam. Padahal Mu'adz pemimpin. Diutus Nabi berdakwah ke Yaman. Ya, sehingga Yaman menjadi muslim, diantaranya sahabat Abu Hurairah yang datang dari Yaman berkat dakwahnya Mu'adz bin Jabal. Tapi ternyata ketika dia tidak melihat situasi dan kondisi, fitnah menimbulkan. Maka ihbati fillah rahimani wa rahimakumullah, mikirkan perasaan orang lain bukan berarti kita takut. Tapi kita lihat Nabi SAW berdakwah itu dengan hikmah. Dan hikmah itu melihat situasi dan kondisi. Nabi SAW dan para nabi tidak mesti berdakwah dengan dalil. Bisa saja dengan logika. Bisa saja melihat audiennya. Banyak faktor. Inilah hikmah. Ada dua uslub. Ya, yang kedua adalah wal mau'izatil hasanah. Yang kedua adalah nasihat yang baik. Yang pertama hikmah. Hikmah itu bisa saja diam. Hikmah itu bisa saja mengalah. Nabi mengalah ketika di Mekah 13 tahun. Hikmah namanya. Bisa saja Nabi ketika Umar sudah masuk Islam serang-serang mati syahid. Tapi ketika Nabi meninggal, sahabat meninggal, Islam tidak akan sampai ke kita. Walaupun Umar bin Khattab ketika masuk Islam, Islam jaya. Berani sholat depan Ka'bah. Tapi Umar, orang memukul mikir. Yang dipukulnya Umar. Selain badannya besar, dia pemberani, nasabnya juga tinggi. Artinya kalau disakiti Umar, dia menyakiti Qabilah. Dan mereka ketika berbicara Qabilah, mereka tidak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Yang jelas kalau keluargaku diganggu, berarti berhadapan dengan kami. Benar salah sih kami tidak tahu. Nah, itu yang dimiliki Umar, dimiliki Abu Bakar. 13 tahun itu dengan hikmah. Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah,
Kalaulah sekiranya umatmu, kaummu wahai Aisyah baru masuk Islam, lahadamtul Ka'bah, pasti aku akan hancurkan Ka'bah, aku akan renovasi ulang, aku akan rombak seperti yang dibangun Nabi Ibrahim. Karena yang dibangun Nabi Ibrahim itu panjang, persegi panjang, masuk Hijr Ismail. Ternyata ya ada beberapa kali hancur Ka'bah itu, dipugar, direnovasi, dan orang-orang Quraisy bersepakat, kita tidak akan membangun Ka'bah ini kecuali dengan harta yang halal. Ternyata mereka bukan orang miskin. Abu Sufyan dan yang lain bukan orang miskin. Abdul Muthalib kakek Nabi bukan orang miskin. Abu Thalib bukan orang miskin. Tapi ternyata ketika membangun Ka'bah, mereka tidak mampu membangun seperti yang dibangun Nabi Ibrahim. Sehingga Hijr Ismail keluar. Habis dananya. Kok bisa habis dananya? Karena mereka sepakat pertama kali apa? Harus dari harta yang halal itu yang tidak ada. Jadi kekayaan mereka kalau tidak riba, ghish, mencuri, gosok, haram semuanya. Mereka sadar untuk ibadah jangan main-main. Untuk dunia oke, kita makan yang haram. Tapi kalau untuk masjid, sebagian kaum muslimin harta riba ya bangun masjid. Harta-harta korupsinya untuk sedekah, untuk umrohkan orang. Na'udzubillah. Dia berharap pahala dari dosa. Harta riba itu hanya untuk melepaskan diri dari kotoran. Jangan berharapkan pahala di sana. Harus dikeluarkan harta riba itu. Mencuri, balikkan lagi. Jangan mencuri kemudian masukkan uang ke masjid. Mencuri kita di jalan tadi, habis itu bersedekah kita berharap pahala. Na'udzubillah. Mereka saja orang Quraisy berpikir tidak akan mungkin diterima. Allah tidak akan terima sesuatu yang haram seperti ini. Nah, jadilah Ka'bah seperti itu. Dan Nabi SAW ingin mempugar, ingin mengembalikan seperti awal. Tapi Nabi tidak lakukan dan tidak pernah dilakukan sampai kiamat, sampai kapanpun. Kenapa? Karena Ka'bah ini ikon. Ka'bah ini sakral. Ka'bah ini tempat ibadah yang luar biasa, yang itu tidak boleh diotak-atik. Kalau khawatir, kalau diotak-atik, dibangun, dihancurkan dan seterusnya, orang yang tadi baru masuk Islam kembali murtad. Padahal membangun Ka'bah itu cukup urgen, tapi Nabi melihat ada yang lebih urgen lagi. Jadi mau'izatul hasanah itu dengan nasihat, dengan perintah dan alasan, kemudian larangan dan alasan. Yang ketiga adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan cara yang baik. Nah, kita kebanyakan kita hampir semua rata-rata yang baru ngaji luar biasa, semangat luar biasa, dibalik metodenya. Debat nomor 1. Nasihat tak ada ilmu. Hikmah apalagi, tapi debat nomor 1. Ini yang merusak agama. Mohon maaf, ada teman kita berbeda cara sholat dengan kita. Kita debat. Kita tidak punya ilmu, apalagi dia. Debat itu level terakhir. Dan tidak semua orang berilmu bisa berdebat. Karena debat itu ilmunya beda lagi. Ya, tidak semua orang berilmu, subhanallah. Di antara yang pakar dalam berdebat itu Imam Ahmad Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala al-Hafidh. Beliau pakar dalam berdebat, sampai lawan debatnya itu dapat ilmu dari beliau. Ya, jadi ketika berdebat dengan apapun dan siapapun dia, apapun firqahnya, apapun mazhabnya, dia lebih berilmu dari orang ini. Bahkan apapun dalil mereka, dia akan balikkan. Kadang kan kita berdebat ngadu-ngadu dalil, sebenarnya tidak boleh ngadu-ngadu dalil. Saya punya dalil A, dia punya dalil B. Seakan-akan dalil ini bertentangan. Tidak pernah dalil bertentangan. Kita punya dalil A, kita punya dalil B. Kita adu dalilnya. Ini tidak boleh. Dalil tidak bertentangan. Yang bertentangan pemahaman kita yang belum nyampe. Maka beliau menggunakan dalil yang sama dibolehkan ke orang itu. Inilah dalil kami. Apa dalilnya? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, untuk mentakwil nama-nama dan sifat Allah. Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Mereka mengatakan Ibnu Taimiyah ini musyabbihah.
ketika menetapkan sifat-sifat yang Allah tetapkan. Allah Sami', mendengar, Allah Basir, dan seterusnya. Kemudian mereka katakan, Imam Taimiyah, musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk, dan berdalil dengan ini ayat. Apa bantahannya? Ayat yang sama. Laisa kamitslihi syai'. Engkau mengatakan Allah tidak menyerupai sesuatu. Kami jawab, betul, Allah tidak menyerupai sesuatu. Tapi ayat ujungnya wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Apakah pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk? Apakah engkau mengatakan Allah tidak mendengar sementara Allah mengatakan Allah mendengar? Apakah engkau menafikan Allah maha melihat sementara Allah mengatakan Allah melihat? Tapi apakah sama penglihatan Allah dengan makhluk? Beda. Maka kita menetapkan apa yang Allah dan Rasul tetapkan, dan kita menafikan penyerupaan. Simple. Allah beristiwa di atas aras. Ini kita melenceng kemana-mana, Pak. Tidak apa Pak ya, mukodimah saya lupa jadinya pembahasan kita. Allah beristiwa di atas aras. Apa dalilnya Pak? Surat Toha, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang maha penyayang, beristiwa di atas aras. Kita pakai dalil yang sama. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan apapun. Simple. Allah menetapkan beliau beristiwa, kita pakai ayat kedua, istiwanya Allah beda dengan istiwanya makhluk. Selesai. Tapi sebagian mereka, Allah tidak beristiwa. Kalau istiwa Allah, berarti Allah sama dengan makhluk. Kenapa? Saya juga beristiwa. Apa buktinya saya duduk di kursi atau saya menguasai dan seterusnya? Berarti ente menyamakan Allah dengan makhluk. Kita dari awal tidak pernah menyamakan itu. Maka dipalingkanlah makna istiwa menjadi istaula. Ditambahnya lam. Jadi tidak dirubah maknanya, hurufnya tidak dirubah, tapi maknanya dirubah. Jadi Allah menguasai aras katanya. Kita kembalikan, loh saya juga berkuasa di sini, ini saya Pak RT di sini, maka rakyat di sini warga saya, yo beda lah. Pak Presiden juga mengatakan saya beristaula di Indonesia. Berarti apakah Pak Presiden sama dengan Allah? Ya beda. Karena kekuasaan presiden dengan kekuasaan. Nah, kita dari awal sudah mengatakan beda. Kedua, kenapa harus aras? Bukankah Allah menguasai seluruh alam semesta? Kenapa harus penyebutan aras? Ya. Maka ya, ini maksud saya berdebat. Berdebat itu ilmunya beda lagi. Jadi tidak mesti semua kita masuk dalam perdebatan. Sampai mohon maaf, kebanyakan metode dakwah kita adalah mencari dalil, betul. Tapi yang tidak benar adalah ketika kita bertanya dalil kepada awam. Awam itu belum menguasai dalil. Awam hanya mengamalkan apa yang diajarkan ustadz. Ada belajar fikih di sini? Kitab apa? Atau siapa yang ngajar? Belum. Fikih misalnya. Nah, ketika kita membahas dalil langsung kan kita begitu, mana dalilnya, mana banil. Ya, kita tahu Pak, pembahasan fikih itu dalilnya kadang itu juga dalilnya. Tapi kok bisa ada beda pendapat? Nah, ketika kita bilang ini dalil saya juga itu dalil saya. Ya. Maka bagi awam, bagi kita yang belum paham bahasa Arab, belum bisa menganalisa dan seterusnya, cukup kita amalkan apa yang kita dengar dari guru kita, selesai. Tanpa perlu diperdebatkan. Tak jarang yang kita perdebatkan tuh kita tidak paham. Kemudian kita menyalahkan orang lain yang bisa saja yang di sana juga benar. Seperti di sini sedekap atau tidak setelah rukuk? Tidak ada yang sedekap. Nanti ada kawan yang bersedekap kita salahkan. Karena kita tidak bersedekap. Kita lihat Ustaz Amiri pernah ke sini kan?
Beliau bersedekap enggak? Syekh pernah ke sini, ada syekh yang pernah ke sini. Syekh Saudi. Ya. Itu rata-rata bersedekap. Ya, syekh Saudi rata-rata bersedekap. Nah, apakah kita menyalahkan? Ya, tinggal kita ketika ada perbedaan kita belajar lagi. Kok ada yang berbeda dengan kita? Kok sepertinya tidak biasa dengan kita? Nah, itu sikap kita ketika memahami perbedaan. Sehingga dengan seperti itulah barulah tercapai Islam yang membawa rahmat. Sehingga kita bertanya, Islam ini indah. Saya tadi khutbah Jumat di PLTU, kantor wali kota di ujung tuh. Kita sampaikan poin-poin. Islam itu rahmat, Islam itu kasih sayang, Islam itu indah. Tapi keindahan Islam tertutup karena orang Islam. Islam itu tidak nampak indahnya karena kita. Kalau bicara teori luar biasa, tapi ketika bicara praktek, senyum aja kita kalau ditengok jenggot, berjenggot dia baru senyum. Berjenggot dia baru salam. Kalau tidak ada jenggot, senyum pun tidak, sapa pun tidak. Ya. Menjawab salam non muslim boleh, Pak? Ada orang teman kita non muslim mengatakan assalamualaikum. Apa jawabannya? Waalaikum. Yang lain? Waalaikum saja, Pak ya. Atau waalaikumsalam. Bapak waalaikumsalam. Waalaikum. Kenapa cuma waalaikum? Mana salamnya? Dari mana kita dapat? Tidak apa-apa, kita sharing saja. Kenapa cuma waalaikum? Sementara dia lengkap assalamualaikum. Kan kadang begitu, Pak ya. Atasan kita pula lagi gimana? Tidak dijawab nanti jadi catatan, tidak toleransi namanya. Nah, dalilnya apa kira-kira itu Pak yang sering kita dengar itu? Atau ada pendapat yang berbeda? Bapak yang bilang waalaikumsalam dari mana Pak? Tidak boleh mendoakan keselamatan orang kafir. Ya, jadi waalaikum saja. Kalau Bapak gimana pendalilannya Pak? Bapak pakai waalaikumsalam? Ya. Ini pendapat dan para ulama berbeda pendapat dalam perkara ini. Tapi saya lebih condong dengan pendapat waalaikumsalam. Apa dalilnya? Dalil kita sama. Saya ingin menampakkan perbedaan supaya kita agak santai dan agak lebih lapang dada. Apa itu? Dalilnya ketika seorang Yahudi atau yang lainnya datang kepada Nabi, dia mengatakan assalamualaikum. Artinya racun untukmu, binasa untukmu. Kemudian Nabi menjawab, waalaikum. Datang ibunda kita Aisyah, ditambahnya, untukmu kebinasaan, kehancuran dan seterusnya. Cukup Aisyah, cukup. Tidakkah engkau mendengar apa yang dia katakan, kata Aisyah? Nabi mengatakan, tidakkah engkau mendengar apa yang aku jawab? Apa yang dia katakan, saya hanya katakan waalaikum, sama-sama. Tapi dia tidak mengucapkan assalamualaikum. Dia mengatakan racun. Maka tidak boleh kita membalas racun juga. Cukup waalaikum saja. Tapi kalau dia mengucapkan assalamualaikum, bukan ini dalilnya. Ya. Jadi kalau pakai dalil ini untuk kalau orang itu mendoakan keburukan dan seterusnya, kita bilang sama-sama. Nah, ini dalilnya. Ya, jadi waalaikum itu kalau dia ucapan yang tidak baik, ya sama-sama. Tapi kalau dia mengucapkan assalamualaikum, saya punya dalil lain. Apa dalilnya dalam Al-Quran? Kata Allah, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Apabila kalian diucapkan selamat tahiyyah, assalamualaikum, maka fahayyu bi ahsana minha, balaslah dengan lebih baik atau sama, tidak boleh kurang. Ada orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab waalaikumsalam, tidak boleh. Karena dia waalaikumsalam, dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada 3 poin, 30.
Ya, orang mengucapkan assalamualaikum 10. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Kita jawab waalaikumsalam, tidak boleh. Harus bi ahsan, lebih baik atau tidak sama. Jadi kalau sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lebih baik, kalau orang tuh mengucapkan assalamualaikum, kita balas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan ulama memperlebar lagi. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum dengan senyum, jangan cemburut. Karena dia salam dengan senyum, maka kita balas dengan cemburut, belum imbang. Bayangkan Pak, kita sudah antusias, kawan lama, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tidak sakit hati kita tuh. Tidak tercapai ini. Dia datang antusias nyalamin kita hampa, datar. Tidak sesuai. Karena Allah katakan balaslah dengan lebih baik atau minimal sama. Kita pernah berada di posisi seperti itu. Ya. Jadi dari sinilah kita nampak indahnya Islam tersebut. Dalam dunia kita boleh mendoakan keselamatan, hati-hati di jalan, boleh enggak Pak? Boleh, hati-hati di jalan, selamat pagi kata non-muslim, boleh. Tapi ketika meninggal dunia selesai urusan kita. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini mukadimah kita. Jam berapa azan? 10 menit lagi. Kita di sini membahas tentang bagaimana Nabi SAW seorang nabi, seorang rasul, seorang pemimpin dan seorang suami. Terkadang kita jabatan di kantor itu kita bawa ke rumah. Ketua, kepala, apapun komandan itu di luar. Di dalam rumah kita hanya suami dan ayah. Kalau bisa matikan data handphone tuh, matikan dah tinggal. Kalau ada yang urgent baru. Karena waktu kita untuk istri dan anak-anak kita. Kita lihat Nabi SAW, beliau membagi waktunya. Dan kita sudah jelaskan dalilnya Nabi SAW bercengkrama dengan istrinya sebelum tidur. Dan Nabi sholat. Ya. Dan ketika Nabi sholat, andai kata ibunda kita Aisyah atau istri yang lain belum tertidur, Nabi berbicara. Tapi kalau sudah tertidur, Nabi lanjutkan sholatnya. Kemudian berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yauman ya Aish, hadza Jibrilu yuqri'uki salam." Wahai Aish, ini Jibril membacakan salam, kirim salam. Faqultu wa alaihi salam wa rahmatullahi wabarakatuh. Aisyah mengatakan wa alaihi salam wa rahmatullahi wabarakatuh. Jadi boleh kita membaca satu, kalau ada orang kirim salam, kita katakan wa alaihi salam wa rahmatullahi wabarakatuh atau wa alaika wa alaihi salam wa rahmatullahi wabarakatuh. Untukmu dan untuk dia, atau langsung saja untuk dia. Untuk dia salam. Itu jawaban orang kirim salam. Tara mala ara turidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah mengatakan wa alaihi salam wa rahmatullahi wabarakatuh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang tidak aku lihat. Jadi ketika malaikat Jibril datang, Aisyah tidak melihat. Malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu dalam beberapa cara. Terkadang beliau dengan berubah bentuk dengan manusia. Ketika menjadi manusia seakan-akan dijelaskan seperti sahabat Dihya al-Kalbi. Saking tampannya dan tidak ada cacat sedikit pun, tidak ada kurangnya. Bahkan hadis yang sering kita dengar, hadis di dalam Arba'in Nawawiyah, hadis yang kedua, datang seorang pemuda yang syadidul bayadi thiyab, pakaiannya sangat bersih. Syadidu sawadi syar, rambutnya sangat hitam. Untuk apa dijelaskan ini? Apakah karena dia bersih? Bukan. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan orang pun tidak tahu dia siapa. Ini menunjukkan kalau dia musafir pasti rambutnya putih, kena pasir, kena debu. Pasti bajunya yang putih itu kotor. Tapi bajunya putih bening, putih sekali, rambutnya hitam, tidak ada bekas debu. Dan kalau dia orang setempat, wala ya'rifu minna ahad, tidak ada yang kenal dia. Berarti ini bukan orang. Itu sudah deteksi ini bukan orang ini.
Sama seperti ketika malaikat datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, datang tanpa babi bu, ada tamu, jangan tanya ada perlu apa, ada tamu suguhkan minum, nanti kalau tanya keperluannya. Begitu adatnya Arab. Ada tamu, disembelihkanlah kambing, sapi, dihidangkan. Orang namanya orang dari jauh, tamu itu memang dari jauh ya. Tapi kalau masih dalam kota ya berkunjung saja. Tapi kalau orang dari jauh itu wajib dijamu. Makan, tempat tinggal sebenarnya itu wajib dijamu 3 hari minimal. 3 hari maksimal. Maka ketika dihidangkan makan, dia tidak makan. Ini sudah asing. Orang dari jauh dihidangkan makanan lezat, tidak makan. Ini berarti bukan orang. Itu sudah deteksi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, malaikat Jibril datang dengan bentuk aslinya. Jadi Nabi ketika di Gua Hira itu dengan malaikat Jibril, Jibril bentuknya manusia. Makanya Nabi dipeluk keras oleh malaikat Jibril, kemudian Nabi minta lepaskan. Setelah itu, ya bayangkan Nabi tidak bisa baca, dipaksa baca. Dipaksa baca sampai 3 kali, terakhir baru didiktekan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Inilah metode baca Quran yang benar. Guru membaca, murid mengulang. Bukan hafal sendiri, hafal store. Nah, kebanyakan kita kan gitu. Boleh juga tapi metode kedua. Tapi harusnya guru membacakan dari awal. Ini 1 ayat, 2 ayat, 1 halaman, sudah diikuti murid, dah pergi sana hafal. Hafal store, itu yang benar. Karena Nabi juga ketika dibacakan Quran beliau begini mulutnya, menghafal. La tuharrik, ditegur oleh Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'na. Enggak usah, karena Allah yang sudah masukkan Quran itu dalam hati. Ya, jadi enggak perlu diinikan. Kemudian ketiga yaitu malaikat Jibril berbentuk aslinya. Jadi ketika di Gua Hira itu bentuknya manusia. Ketika keluar dari gua langsung dia kepakkan sayapnya. Apa enggak kaget itu? Di gua yang gelap dipeluk 3 kali, disuruh baca bahasa yang asing, kemudian keluar berubah bentuk aslinya. Ya, bentuk asli memiliki 600 sayap, bukan bulu sayap, sayap. Tertutuplah timur dan barat, dan Jibril malaikat yang paling besar. Apa enggak kedinginan Nabi? Akhirnya Nabi turun dan Gua Hira itu jauh. Tingginya itu 600-an mdpl dan cukup jauh dari rumah, dari Mekah. Kemudian sampai di rumah menggigil Nabi. Orang kalau menggigil ketakutan apa yang dilakukan? Sembunyi. Sembunyi di mana? Di bawah meja, di balik pintu, di bawah selimut, di bawah kasur. Nabi mengatakan selimuti aku, selimuti aku. Diselimuti lagi, datang lagi yang kedua. Jadi ketika di Gua Hira Nabi dinobatkan jadi Nabi. Ketika turun wahyu yang kedua, ya ayyuhal muddatsir, itu Nabi dinobatkan jadi Rasul. Kemudian metode lagi ada seperti lonceng yang sangat memekakkan, dan banyak metode lagi. Bahkan suatu ketika turun wahyu itu, nah di malam yang sangat dingin, Nabi duduk dengan para sahabat, pahanya saling berdempetan. Kebetulan paha Nabi mengimpit salah seorang paha yang lain, terimpitlah paha yang tadi. Saking beratnya Nabi SAW ketika turun wahyu tersebut, dan wahyu itu turun berat. Al-Quran ini berat, turunnya berat, bacanya berat, mengamalkannya berat. Tapi mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, kata Allah. Kami akan berikan kepadamu ucapan yang berat. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard. Kami telah tawarkan amanah Al-Qur'an kepada langit dan bumi. Fa abaina wal jibal, kepada langit, bumi dan gunung. Wal jibal fa abaina, tidak ada yang sanggup. Fa abaina an yahmilnaha wa hamalal insan, tapi yang sanggup membawanya adalah manusia. Dan manusia ini banyak zalim dan banyak bodoh. Al-Quran ini berat tapi mudah. Liman yassarahullah wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh Quran telah kami mudahkan siapa yang mau. Dan ini Allah ulang selama
4 kali dalam surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar ini termasuk surat yang ditakuti karena bacaannya cukup berat. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Itu yang belajar tahsin sudah mulai itu bersilat-silat sudah tuh. Ada qafnya di situ, ada shinnya, ada ra-nya, berjumpa dalam satu surat itu. Tapi di surat itu juga Allah katakan Al-Qur'an itu mudah. Fahal min muddakir. Kuncinya mau atau tidak. Sudah azan? Nah, barakallahu fikum, kita dengarkan azan. Berapa menit setelah azan? 10, 15. Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Di sini ibunda kita Aisyah mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang tidak aku lihat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan berarti melihat perkara yang gaib. Beliau tidak melihat perkara yang gaib kecuali sesuatu yang memang ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu perkara gaib langit dan bumi kecuali Allah. Malaikat tidak tahu, jin tidak tahu. Jin yang menjadi pengikut Nabi Sulaiman alaihissalam, tidak ada yang berani ngangkat kepala ketika hadir di majelisnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Tidak ada yang berani ngangkat kepala. Tunduk semuanya kepada Nabi Sulaiman. Ketika beliau wafat, beliau bertongkat, pegang tongkat. Tidak ada yang berani melihat. Sampailah tongkat itu dimakan rayap, patah, jatuh. Nabi Sulaiman baru terjatuh. Barulah mereka tahu ternyata Nabi Sulaiman sudah lama meninggal. Sempat pula dimakan rayap tongkatnya itu. Berarti sudah berapa lama mereka nunduk itu. Dan mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal, ya kabur mereka. Sudah lari, sudah ngapain di sini lagi. Tapi ternyata mereka tidak tahu. Ya. Jadi kalau ada mereka yang bersekutu dengan jin, yang mengaku tahu perkara gaib, dusta semua. Dulu iya, dulu benar kabar-kabar pintu langit itu terbuka, dulu pernah. Tapi setelah itu tertutup, kabar-kabar pintu langit tertutup. Tapi mereka jin-jin itu terus berusaha untuk nembus. Makanya di antara tujuan Allah ciptakan bintang-bintang rujuman, walaqad zayyana as-samaa'a dunya. Sungguh telah kami hiasi langit dunia ini bimasabih, dengan bintang-bintang sebagai lampu yang kelap-kelip indah. Bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang tersebut untuk melempar jin-jin yang coba naik ke atas untuk mencuri kabar-kabar masa depan. Nah, itu kalau bahasa kita bintang jatuh, meteor atau apapun ya, karena itu mungkin rujum. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk memanggil istrinya dengan panggilan yang baik, ya Aish. Ini panggilan baik. Ya, kalau orang Arab motong nama itu di depan. Mustafa, Tapi kalau kita kan orang Indonesia motongnya di belakang, Tofa jadinya. Rahmat bukan rah tapi mat, ya. Abdullah, apalagi. Ya, potongnya di ujung belakang. Ya, tapi kalau di Arab itu potongnya di depan. Tapi tidak apa-apa kita pakai potongan tersebut kalau dia suka. Jadi tidak boleh kita memberikan lakop kepada orang yang dia tidak suka. Termasuk kita menghina. Ya, termasuk kita la yaskhar qaumun min qaumin, menghina dengan memberikan lakop-lakop yang dia sendiri tidak setuju. Bahkan para ulama diberikan lakop pujian dan dia tidak ridho. Seperti Imam An-Nawawi diberikan lakop. Jadi lakop itu gelar. Kalau Abu dan Ummu itu namanya kunyah, itu beda. Lakop itu gelar, Pak Imam, Pak Muadzin, itu gelar. Tapi kalau kunyah itu Abu atau Ummu. Ya. Dan ini dianjurkan sebenarnya. Tapi kalau sekiranya kita tidak terbiasa dengan itu, ya bahasa Indonesia pun boleh. Kalau kita kan di sekolah anak, tentu yang dipakai nama anak, bapaknya si Anu. Yang pakai nama kita, tidak kenal orang sama kita, tapi saya bapaknya si Anu. Ya.
Atau di tengah masyarakat kita anak-anak kita pakai nama bapak kita, saya anaknya sebulan. Nah itu boleh. Jadi kita pakai nama untuk dikenal orang. Tapi bukan untuk menipu orang. Namanya sudah jelas, kemudian dibikinnya abu-abu. Nah, akhirnya tidak jelas. Jadi tidak boleh kita berikan lakop kecuali yang sudah dikenal orang. Nah ketika sudah dikenal lakopnya, jangan pakai pula nama asli. Saya pernah ustadz kita ketika daurah tertulis nama asli, tapi orang tak kenal nama aslinya, orang taunya nama bedanya, nama lainnya. Kita sebagai muridnya kita tahu ada nama ustadz situ, ustadz, dicari sama panitia, tidak ada, ini nama ustadz loh, ini ya ini dia, nama aslinya ini, di ijazah ini, di KTP ini. Cuman ya ketika di ini beda. Begitu pula Abu atau Ummu, kalau kita memang sudah masyhur dengan Abu dan Ummu, ya sudah pakai itu saja. Abu Hurairah, siapa nama aslinya? Abdurrahman. Ketika kita sebut an Abdurrahman ibn Sakhar, siapa Abdurrahman bin Sakhar? Ad-Dausi, itu Abu Hurairah. Tapi kalau Abu Hurairah, ya sudah Abu Hurairah tahu. An Abdullah, Abdullah siapa? Banyak Abdullah. Maka disebut Ibnu Umar, cukup sudah tuh. Karena Ibnu Umar siapa namanya? Abdullah. Ibnu Abbas, Abdullah. Jadi karena Abdullahnya banyak, dipakai nama bapaknya untuk membedakan. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud untuk membedakan. Kalau disebut Abdullah, bingung orang Abdullah yang mana satu? Ibnu Zubair dan seterusnya. Jadi kita memanggil istri kita dengan panggilan-panggilan yang dia sukai. Dan bolehkah kita manggil istri kita dengan bunda, umi, ibu? Boleh tidak, Pak? Hah? Tidak boleh. Jadi manggil apa? Manggil nama. Manggil sayang, Masya Allah. Ya. Allah Ta'ala alam, maksud kita memanggil umi itu bukan umi kita. Walaupun umi itu artinya ibuku. Umi kamu mana? Ini lucu. Ibuku kamu mana? Cuman sudah umi itu sudah jadi bahasa kita. Sama seperti Buya. Buya itu seakan-akan kiai besar. Buya itu artinya ayah. Jadi disematkan ke ustadz. Padahal Buya itu ayah artinya. Syekh, dibangga dipanggil Syekh. Syekh itu artinya orang tua. Berilmu ataupun tidak, ada tua dia panggil Syekh. Ya. Jadi kalau maksud kita umi untuk anak-anak kita boleh. Jadi kita sedang mengajarkan anak kita untuk memanggil ibunya. Kita manggil bunda, bukan bunda kita, tapi bunda untuk anak-anak. Bunda. Tapi kalau kita panggil istri kita nama dia, tentu anak kita dengar dipanggilnya pula namanya. Kita manggil istri kita adek. Ya, akhirnya anak kita juga manggil adek. Ya. Jadi maksud panggilan tadi untuk mengajarkan anak-anak kita. Insya Allah tidak ada masalah. Allah Ta'ala alam. Silakan jika ada pertanyaan. Sudah komat? Berapa lagi? Kita pakai jam enggak? Silakan, poin kita pembahasan tentang keluarganya. Nabi SAW memanggil istrinya dengan panggilan yang indah. Karena walaupun kita mengatakan panggilan sederhana, panggilan sayang, kalau dia enggak suka ya enggak kena. Kita manggilnya si endut. Nah, marah dia dipanggil endut. Walaupun kita manggilnya lucu, enggak. Ya pokoknya perempuan itu satu tuh ya, jangan ditanya beratnya, jangan disinggungnya. Karena kita panggil ataupun tidak tetap ya begitu juga. Atau kita panggil si cerewet atau dia, kita pastikan dia juga redho dengan panggilan itu, barulah panggilan sayang namanya. Allah Ta'ala a'lam. Baik, jika tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Allah Ta'ala a'lam. Cukup sekian yang bisa disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.